Salam damai sejahtera dan salam Imago Dei, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan mingguan bersama Suster KSCC pada Minggu Paskah ke-7 sekaligus Minggu Komunikasi Sedunia. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai ayat 19. Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu yang lalu kita telah merenungkan tentang Yesus yang mengajak umatnya untuk hidup dalam kasih sebagai sahabat-sahabatnya. Maka dalam Injil hari ini kita akan melanjutkan permenungan kita tentang bagaimanakah wujud dari kasih persahabatan itu. Injil hari ini memperlihatkan pada kita tentang Yesus yang menunjukkan betapa besar kasih-Nya pada kita umat-Nya yang kemudian disebut sebagai sahabat lewat doa-doanya kepada Allah Bapa di surga. Peristiwa ini menunjukkan bahwa salah satu wujud dari mengasihi adalah dengan mendoakan. Mendoakan berarti menyematkan harapan yang indah dan yang baik terjadi dalam hidup orang-orang yang kita kasihi. Kita semua tentu mempunyai pengalaman mengasihi dan dikasihi, baik oleh orang tua, anak-anak, keluarga, atau sahabat-sahabat yang hadir di sepanjang hidup kita. Di saat yang sama, dorongan kasih akan membawa kita pada harapan-harapan yang baik terhadap orang yang kita kasihi. Misalnya, seorang ayah atau ibu tentu akan mendoakan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan anak-anak mereka. Demikian sebaliknya, seorang anak akan mendoakan hal yang baik terjadi dalam kehidupan orang tua yang dikasihinya. Kita juga demikian, ketika kita mengasihi orang lain, kita tentu mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupannya. Singkatnya, mendoakan adalah juga berarti mengasihi. Dan biasanya, mendoakan orang yang berarti dalam hidup kita merupakan hal yang indah dan membahagiakan karena adanya dorongan kasih yang menyertai. Demikian juga halnya dengan Yesus, Ia mendoakan kita oleh karena kita berharga baginya dan oleh karena dorongan kasih-Nya yang besar bagi kita umat-Nya. Sekarang, mari kita mendalami isi doa Yesus. Dalam Injil ini, saya menemukan setidaknya ada 4 harapan yang disampaikan oleh Yesus dalam doanya. Yang pertama, agar Allah memelihara hidup kita. Bunyinya demikian, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Sebenarnya tanpa Yesus meminta kepada Allah pun, Allah pasti selalu memelihara kehidupan kita umat-Nya agar mencapai keselamatan yang telah disediakan, karena memang itulah visi Allah. Pertanyaannya, apakah saya juga mengusahakan agar hidup saya terpelihara dengan baik seturut rencana Allah? Memelihara hidup demi mencapai keselamatan bisa kita lakukan dengan cara setia menghayati dan memelihara iman dalam setiap tindakan kita. Yang kedua, supaya kita dipenuhi dengan sukacita Kristus. Bunyi doanya demikian, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Di sini jelas dikatakan bahwa kita ini bukan dari dunia. Artinya, dunia juga bukanlah tujuan hidup kita. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengharapkan kita mengalami sukacitanya dengan menjadikan kerajaan Allah sebagai tujuan utama hidup kita, dan bukan dunia. Dunia dapat kita pahami sebagai tawaran-tawaran yang menyenangkan,
namun berseberangan dengan konsep keberimanan yang membuat kita jauh dari Yesus. Maka pertanyaannya, sejauh manakah saya sudah menghidupi keberimanan saya dan menyangkal diri terhadap hal-hal duniawi yang bisa menjauhkan saya dari Yesus atau membawa saya keluar dari sukacita yang ditawarkan oleh Yesus? Atau secara sederhana, kita dapat melihat bagaimana selama ini usaha kita menjadikan Yesus sebagai sumber utama sukacita hidup kita. Yang ketiga, supaya Allah melindungi kita dari yang jahat. Bunyi doanya demikian, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat." Sebagai orang beriman, kita tahu dan meyakini bahwa Allah selalu melindungi dan memelihara hidup kita. Pertanyaannya, sejauh manakah keberimanan saya itu membuat saya berani mempercayakan hidup saya pada Allah? Seringkali dalam keyakinan itu kita masih dikuasai kecemasan-kecemasan yang tidak realistis, yang membawa kita pada keraguan akan karya ilahi. Dari sini kita diajak untuk menunjukkan keberimanan kita dengan berani mempercayakan hidup kita seutuhnya pada pemeliharaan Allah. Yang keempat, supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Bunyi doanya demikian, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Harapan Yesus tentang hal ini mengajak kita berefleksi, apakah sejauh ini kita mengusahakan kekudusan diri dengan senantiasa berusaha mencari dan memilih kebenaran itu? Secara manusiawi, kita sering bersembunyi dari kebenaran karena takut keluar dari zona nyaman kita. Takut dibenci, takut berbeda dari yang lain, takut menanggung resiko karena memperjuangkan kebenaran, dan banyak alasan lainnya. Setelah Yesus menyematkan harapan-harapan lewat doanya, Dia pun mengakhiri dengan kalimat demikian, "Sama seperti Engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia." Kalimat ini menunjukkan hakikat keberimanan kita yang diutus menjadi saksi Kristus. Sama seperti Allah mengutus putranya ke dunia untuk visi keselamatan, Yesus melakukan perutusannya secara total sampai pada titik pengorbanan dirinya yang utuh. Demikian kita juga diutus menjadi tokoh-tokoh karya keselamatan di zaman ini. Secara khusus dalam Minggu Komunikasi Sedunia ini, kita dapat menghayati perutusan yang relevan dengan tema khusus ini, yakni bagaimana kita melatih komunikasi yang dapat menciptakan kedamaian dan persatuan. Maraknya hoaks dalam dunia digital saat ini mengajak kita untuk semakin serius mengusahakan perbaikan pola komunikasi. Hal sederhana yang konkret dapat kita lakukan adalah dengan membiasakan diri menyebarkan berita-berita yang aktual dengan cara terlebih dahulu membaca secara menyeluruh, memahami, dan mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya, sehingga kita dapat mengurangi penyebaran hoaks yang dapat meningkatkan kecemasan dan perpecahan dalam masyarakat. Dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya dalam komunitas atau lingkungan keluarga, kita pun bisa melatih diri menggunakan pola komunikasi yang menciptakan rasa nyaman, sukacita, dan keharmonisan. Pola komunikasi yang umum kita kenal adalah komunikasi yang asertif, pasif, dan agresif. Pola komunikasi yang agresif merupakan pola komunikasi yang cenderung mempertahankan sikap serta pendapat tanpa mempedulikan dan mempertimbangkan hak orang lain, yang merugikan orang lain dan bisa membuat orang lain merasa menderita.
Dalam proses penyampaian pesannya pun menggunakan kata-kata yang kasar, membentak, dan cara-cara lain yang menyakiti lawan bicara. Sebaliknya, pola komunikasi yang pasif akan menyakiti diri sendiri karena kecenderungan memilih diam, memendam, dan tidak mau terbuka. Sedangkan pola komunikasi yang asertif merupakan pola komunikasi yang efektif, di mana tidak ada pihak yang dirugikan dan di sana terdapat keterbukaan satu sama lain. Setiap orang punya hak yang sama menyampaikan pandangan atau ide-idenya yang melahirkan adanya sikap saling menghargai. Dari pemahaman tersebut, kita pun diajak untuk berani memilih pola komunikasi yang efektif, yakni yang asertif. Inilah perutusan yang relevan saat ini. Bagaimana kita membiasakan diri berkomunikasi dengan baik, saling terbuka, saling menghargai, dan memberi rasa damai serta sukacita yang membawa sesama sampai pada suasana kasih Allah, baik dalam lingkup kecil di keluarga atau komunitas, maupun dalam lingkup yang luas dalam media sosial dan dalam masyarakat. Semoga lewat permenungan akan bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui doanya kepada Bapa dan mengutus kita seperti Bapa telah mengutus Dia, mampu menggugah hati kita untuk mau dan rela menghayati dan menghidupi perutusan kita secara total dengan menyalurkan kasih itu kepada sesama lewat cara kita berkomunikasi yang mampu menciptakan rasa damai dan sukacita bagi sesama kita. Semoga.